Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu, di mana materi yang keempat ini tentang peran wirausaha dalam membangun ekonomi Indonesia. Di mana materi yang kita pelajarin atau kita bahas, 1. Bidang usaha dalam kegiatan wirausaha. 2. Faktor kegagalan dalam wirausaha. 3. Peran wirausaha dalam membangun ekonomi Indonesia. Tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan siswa mampu menjelaskan bidang usaha apa saja dalam kegiatan wirausaha. Yang kedua, menjelaskan faktor kegagalan dalam wirausaha. Ketiga, menjelaskan peran wirausaha dalam membangun ekonomi. Kita masuk bidang-bidang usaha apa aja dalam kegiatan wirausaha. Secara umum, bidang yang dimasuki wirausahaan dapat dikelompokkan menjadi sektor ekonomi formal dan sektor ekonomi informal. Oke, kita masuk di sektor ekonomi formal. Lingkungan usaha yang menggunakan modal besar dan memerlukan beberapa persyaratan khusus dan mengikat dalam mendirikan dan mengoperasikan usahanya. Kegiatan sektor ekonomi formal bisa dalam bentuk perusahaan BUMN, BUMS, atau koperasi. Di sini kita lihat ada usaha formal atau ciri-ciri sektor usaha formal sebagai berikut. 1. Memiliki izin resmi dari pemerintah. 2. Kegiatan yang dilakukan dikenakan pajak. 3. Umumnya berada di daerah perkotaan. 4. Memerlukan modal cukup besar. 5. Melaksanakan sistem pembukuan dengan baik. Oke, kita lihat contoh kegiatan wirausaha di sektor ekonomi formal. Antara lain, 1. Industri, baik industri besar, menengah, kecil, kerajinan maupun industri pariwisata. 2. Jasa dan transportasi yang meliputi perbankan, jasa angkutan, jasa properti atau rumah dan tanah, jasa periklanan, hotel dan restoran, biro jasa atau travel, pariwisata, asuransi, dan perbengkelan. 3. Perdagangan, baik perdagangan besar dan perdagangan menengah. 4. Bidang agraris, yaitu meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. 5. Pertambahan dan energi, meliputi bidang minyak bumi dan gas alam. 6. Usaha-usaha lain berbentuk perusahaan yang berbadan hukum yang tidak berbadan hukum. Kedua, di sektor ekonomi informal, di mana lingkungan suatu perseorangan yang berskala kecil yang tidak memerlukan persyaratan khusus yang mengikat dalam mendirikan usahanya. Sektor usaha informal menjadi sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan dapat memberi nilai ekonomi yang tinggi. Contoh dari atau ciri-ciri sektor usaha informal. 1. Modal yang dimiliki relatif kecil. 2. Pencatatan administrasi sangat sederhana. 3. Harga barang yang dihasilkan umumnya murah. 4. Usaha tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. 5. Peralatan yang digunakan relatif sederhana.
6. Kegiatan usahanya tidak dikenakan pajak. Oke, kita lihat contoh kegiatan wirausaha di sektor ekonomi informal. Yaitu 1. Di mana kegiatan perdagangan dalam skala kecil seperti pedagang kaki lima, pedagang sayur keliling, dan tukang bakso. Yang kedua, industri rakyat atau industri rumah tangga yang meliputi pengkerajinan. Yang ketiga, jasa kontrakan, jasa laundry, jasa potong rambut. Yang keempat, usaha mengumpulkan barang bekas dan puing. Misalnya kita masuk faktor apa sih kegagalan dalam wirausaha? Menurut Zimmer, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha dalam menjalankan usaha barunya, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak kompeten dalam manajerial. Di sini tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha, merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan mengordinasikan keterampilan dan mengelola SDM maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. 5. Lokasi kurang memadai. Di sini lokasi yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. 7. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. 8. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Kita masuk peran wirausaha dalam membangun ekonomi Indonesia. Di Indonesia cukup banyak usahawan yang telah berperan dan berkontribusi memajukan perekonomian bangsa Indonesia, baik perusahaan-perusahaan milik negara, perusahaan milik swasta, koperasi, perusahaan perseorangan, dan sejenisnya. Adapun peran wirausaha dalam membangun ekonomi Indonesia antara lain dibuktikan dengan hal-hal berikut ini. 1. Membuka lapangan. Dengan adanya produksi, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka. Hal ini memberikan peluang bagus bagi pengurangan tingkat pengangguran. Kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Dengan munculnya produk-produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan munculnya banyak kesempatan memproduksi, maka kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat dikurangi. Yang keempat, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. 5. Menambah investasi di dalam negeri. 6. Menambah pemasukan sektor pajak. Demikianlah penjelasan Ibu yang singkat. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, ada latihan untuk Ananda, yaitu 1. Tuliskan minimal 3 ciri-ciri sektor usaha formal dalam kewirausahaan beserta contohnya. 2. Tuliskan beberapa faktor-faktor usaha wirausaha mengalami kegagalan. 3. Berikan salah satu contoh wirausaha dapat membuka lapangan kerja. 4. Tuliskan beberapa peran wirausaha dalam membangun ekonomi Indonesia. Mungkin hanya ini informasi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak Ibu dapat memahami walaupun singkat.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.